Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan pahala terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setiap kajian zuhur Selasa dan Rabu kami mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan sekarang insyaallah kita masuk surah Al-Baqarah ayat 58. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa isqulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu shi'tum ragadan wa dkhulu baba sujada wa qulu hiddatan naghfir lakum fatayyakum wa sanazidul muhsinin. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa isqulna, dan ingatlah. Kembali redaksi ayat Allah mengatakan dengan wa'is, artinya dan ingatlah, berarti hati dan kita semua yang membaca ayat ini harus selalu ingat. Makanya Al-Quran itu harus selalu kita baca. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita jumpa dengan kata-kata wa'is, maka kita harus ingat dan jangan lupa. Karena sejarah ini penting untuk pelajaran bagi kehidupan kita ke depan. Apa kata Allah? Ingatlah ketika kami berfirman kepada Bani Israel, masuklah ke negeri ini, lalu makanlah dari hasil buminya dengan senang dan puas di mana saja kamu kehendaki. Ini masih lanjutkan kisah Bani Israel, di mana Bani Israel ini banyak sekali permintaannya kepada Nabi Musa, tapi perintah untuk taat kepada Allah yang diajukan oleh Nabi Musa tidak mereka gubris, mereka abaikan. Sebelumnya sudah kami katakan di sini di ayat sebelumnya ayat 57 bagaimana mereka minta makanan kepada Musa untuk diserahkan kepada mereka. Sudah diberikan mana dan salwa, mereka juga tidak puas. Dan di sini Allah gambarkan mereka disuruh ke sebuah perkampungan, ke sebuah negeri. Masuklah ke negeri itu. Apapun yang ada di negeri itu nikmati. Ini Allah gambarkan di sini. Tentunya, tapi masuklah kamu ke dalam negeri itu dan nikmatilah apa saja yang ada di situ. Dan masuklah di pintunya dengan bersujud. Allah minta itu negeri itu ambillah, kuasailah. Tapi ketika masuk ke negeri itu gunakan dengan bersujud, artinya dengan merendahkan diri dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa. Ini negeri ambillah, kisaran masuk negeri itu tunduk, sujud dan minta ampun kepada Allah ketika masuk negeri itu. Hanya itu yang diminta oleh Allah. Niscaya kami ampuni kesalahan pun kepada Allah, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini Allah gambarkan Bapak Ibu yang kami muliakan kisah Bani Israel yang sudah kita sampaikan di ayat sebelumnya. Jadi ini untuk pelajaran bagi kita bagaimana seluruh permintaan Bani Israel dikabulkan oleh Allah.
Tapi Allah tidak mengabulkan sesuatu, ada syaratnya. Boleh masuklah ke dalam negeri itu, syaratnya tunduk ketika masuk ke dalam negeri itu dan bertobat kepada Allah ketika masuk negeri itu. Allah akan terima taubat, nikmatilah negeri itu, dan Allah akan tambah karunia-Nya. Rasa nazibul muhsinin, Allah akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari persoalan yang pertama? Ketaatan kepada Allah membawa keberkahan. Allah suruh taubat, Allah suruh sujud, Allah tambah karunia-Nya. Makanya kesempatan di Ramadan ini, ketika hati kita terbuka lebar, maka kita camkan dalam diri kita bahwa kita seperti ini seterusnya. Kita seperti ini, hati kita dekat kepada Allah mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini. Allah telah kisahkan bagaimana Israel yang Allah mudahkan dengan segala macam rezeki, mereka tidak taat. Allah juga mudahkan kita dari segala macam rezeki. Allah minta kita untuk taat. Allah tahu kita tidak mudah untuk kita melakukan dosa. Allah tahu kita mudah terpedaya dengan dosa. Tidak apa-apa berdosa, tapi harus taubat. Yang tidak dilarang berdosa boleh ditobat dan tidak ulangi lagi. Dan ini Allah gambarkan di sini, masuklah ke negeri ini, nikmati semua yang ada dalam negeri ini. Tapi ketika masuk itu tunduklah, sujudlah, dan minta ampunlah kepada Allah. Dan Allah akan berikan karunia-Nya. Yang pertama, ingat selalu bahwa Ibu yang memuliakan, ketaatan kepada Allah membawa keberkahan. Yang kedua, pentingnya rasa syukur terhadap nikmat Allah. Allah katakan masuklah ke dalam negeri ini, sujud aja. Maka ini buat pelajaran bagi kita, bagi yang ingin investasi apapun, yang membuka lahan, satu daerah misalnya, ketika masuk itu tunduklah, sujudlah kita kepada Allah. Kalau sujud, ya Allah, ampun berikan air itu, ya Allah, mudahkan tanah itu, ampun ya Allah, ampuni ambo ya Allah. Ini pelajaran bagi yang investor, dimanapun kita mau buat lahan, mau buat usaha, sebelum berusaha pelajaran apakah di memperbaiki. Masuklah ke negeri itu kepada Allah, nikmati semua yang ada, tapi tunduk kepada Allah yang sujud dan minta ampun kepada Allah. Maka dimanapun kita ambil tanah, misalnya kita akan buat di tanah itu berada ini, kita masuk sebuah kampung, kita tunduk di situ, kita minta ampun di situ. Karena apa? Kalau itu kita lakukan Allah, berarti kita sudah bersyukur. Allah mengatakan wasanazidul muslim, Allah akan tambah kepada orang yang mau berbuat. Tidak, perintah Allah harus diikuti, bukan untuk didiskusi. Orang-orang Bani Israel, perintah Allah sami'na wa ata'na, kami dengar dan tidak kami taati. Orang beriman sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuhi. Assalamualaikum.